warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya? Semoga puasanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ramadan, kali ini saya akan berbagi kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi. Siapakah dia? Dia adalah Abdullah bin Zubair. Mari kita simak. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an merupakan salah satu sosok sahabat yang istimewa karena ia berhijrah ketika dalam kandungan ibunya. Ibunya pun seorang yang istimewa, Asma binti Abu Bakar, yang mempunyai peran besar ketika Nabi SAW dan ayahnya dalam awal hijrah dicari-cari oleh orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Ayahnya adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidup, salah satu dari 10 sahabat. Allah menambah keistimewaannya karena ia menjadi bayi pertama yang lahir di masa hijrah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana beratnya Asma binti Abu Bakar berhijrah. Ia dalam keadaan hamil tua ketika harus menempuh panasnya padang pasir sejauh hampir 500 km. Ketika baru beberapa hari di Kuba, ia melahirkan dan bayinya dibawa kepada Nabi SAW. Beliau mengucup pipi dan memberi nama Abdullah. Tidak cukup sampai di situ saja, seluruh kaum muslimin baik muhajirin atau ansor menggendong bayi Abdullah ini keliling kota Madinah. Ternyata beberapa waktu sebelumnya orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin hingga menjadi mandul. Bagi penduduk Madinah, ancaman ini bukan hal yang sepele karena selama ini mereka menganggap kaum Yahudi sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan kelahiran Abdullah ini, mereka memperoleh bukti bahwa orang-orang Yahudi tersebut hanya menyebarkan kabar bohong semata. Ibnu Zubair hanya dalam masa kanak-kanak ketika Rasulullah SAW masih hidup, tetapi itu cukup membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kokoh teguh dengan keislaman sebagaimana kedua orang. Kesehariannya banyak diisi dengan membaca dan mengkaji Al-Quran serta sunnah Nabi SAW, memperbanyak ibadah dan berpuasa di hari-hari yang panas. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia bergabung dengan pasukan muslim dipersiapkan untuk menyerang pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang, sementara pasukan muslim sendiri hanya 20.000 orang. Pimpinan pasukan adalah Gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sarah. Pasukan ini ditunjukkan untuk membebaskan Afrika, Andalusia, dan Konstantinopel dari penjajahan dan tirani Romawi. Karena itu Abdullah bin Zubair bersama sekelompok sahabat dan temannya menjadi pasukan perintis untuk menjebol pagar betis pasukan Romawi yang berlipat 10 kali lipat banyaknya tersebut. Ia berkata kepada pasukan perintis yang mendukungnya, "Lindungilah punggungku dan marilah menyerbu musuh bersamaku." Pasukan ini berhasil membelah pasukan Romawi dan terus merengsek maju menuju satu titik, yakni tempat pengendali dan komandan pasukan Jarjir. Seolah bahtera yang membelah gelombang, pasukan perintis ini seolah tidak terbendung, akhirnya sampai berhadapan dengan Jarjir. Abdullah bin Zubair sendiri yang bertempur dengan komandan pasukan Romawi yang ditakuti itu, dan akhirnya ia berhasil untuk membunuhnya. Kemudian panji-panji Islam berkibar di pusat komando pasukan Romawi dan pasukan muslim yang terus bergerak di belakangnya juga berhasil. Kemenangan yang gemilang ini tak lepas dari peran dan keberanian Abdullah bin Zubair. Karena itu Abdullah bin Abi Sarah, komandan pasukan muslim, memberikan penghormatan kepadanya untuk menyampaikan sendiri berita kemenangan ini kepada Khalifah Utsman di Madinah. Abdullah bin Zubair tidak bisa menghindar ketika ia dihadapkan pada suasana fitnah setelah wafatnya Khalifah Utsman. Dengan tegar ia berdiri di sisi Ali bin Abi Thalib, bahkan ketika Ali diturunkan kemudian tewas terbunuh, Ibnu Zubair dengan lantang menyatakan penolakannya untuk berbaiat kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah membaiat anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah penggantinya, dengan tegas pula Abdullah bin Zubair menolaknya. Walau berbagai macam ancaman ditunjukkan pada dirinya, ia berkata, "Sampai kapanpun dan bagaimanapun aku tidak akan berbaiat kepada si pemabuk itu."
walau berbagai ancaman. Terbukti kemudian Yazid banyak melakukan tindakan jahiliyah yang menginjak-injak nilai keimanan dan kemanusiaan. Setelah bersikap penolakannya terhadap Yazid ini, Abdullah bin Zubair pindah ke Mekah. Begitu juga dengan Husain bin Ali yang juga tegas dengan menyatakan penolakannya. Karena itu Yazid mengirimkan pasukan besar untuk menyerang Madinah dan setelah itu diperintahkan menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah. Pada saat penyerangan Mekah dengan Manjanik di mana penutup dan sebagian besar kebagian Ka'bah terbakar, datanglah kabar dari Syam bahwa Yazid mati. Pasukan itu pun kembali ke Syam sebelum sempat menangkap atau membunuh Abdullah bin Zubair. Masyarakat Hijaz dan sekitarnya membaiat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah setelah kematian Yazid. Marwah bin Hakam mengangkat dirinya sebagai khalifah penerus Bani Umayyah dan menjelang kematiannya ia menunjuk putranya Abdul Malik bin Marwan sebagai penggantinya. Abdul Malik ini membentuk pasukan besar berjumlah 40.000 orang di bawah kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf Thaqif untuk menyerang Ibnu Zubair di Makkah. Pasukan ini melakukan pengepungan Mekah selama berbulan-bulan sambil menyerang dengan Manjanik. Akibat pengepungan ini, sebagian anggota pasukan Ibnu Zubair menyerah atau membelot ke pasukan Hajjaj karena kekurangan makanan dan kelaparan. Tetapi ada juga yang berkhianat karena tergiur dengan berbagai tawaran kenikmatan dan duniawi yang ditawarkan oleh Hajjaj. Pengikut yang setia mendampingi Ibnu Zubair makin sedikit saja, tetapi yang justru dikhawatirkan Ibnu Zubair adalah keselamatan para pengikutnya tersebut. Abdullah bin Zubair menemui ibunya Asma binti Abu Bakar yang telah berusia sekitar 97 tahun dan telah buta matanya untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya. Ibnu Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapinya dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya yang jumlahnya memang sangat sedikit. Atas permasalahan putranya ini, Asma menyatakan bahwa tidak sepatutnya ia memilih dan melakukan sesuatu kecuali di atas jalan kebenaran. Tidak ada kamus menyerah dan mundur dari perjuangan hanya karena terlalu kuatnya musuh, terlebih lagi karena terpikat oleh tawaran kenikmatan duniawi. Sungguh suatu kecelakaan besar dan menyimpang dari jalan yang dirintis oleh ayahnya, kakeknya, dan para sahabat yang telah gugur mendahulunya. Abdullah bin Zubair berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, saya juga meyakini tersebut itu. Hanya saja saya khawatir orang-orang Syam itu akan menyalib dan menyayat-nyayat tubuhku setelah mereka membunuhku." Sebenarnya yang dikhawatirkannya adalah perasaan ibunya kalau jasadnya akan diperlakukan dengan sangat biadab seperti yang telah biasa mereka lakukan sebelumnya, misalnya yang terjadi pada peristiwa Karbala saja. Namun Ibnu Zubair memperoleh jawaban dari ibunya, "Wahai anakku, sungguh kami itu tidak merasakan sakit walau dikuliti setelah disembelih. Teruslah langkahmu dalam minta pertolongan kepada Allah." Abdullah bin Zubair segera melepas baju besi tersebut kemudian berpelukan dengan ibunya. Asma mengucapkan beberapa kali patah doa sebagai pengiring dan penyemangat anaknya yang untuk terakhir kalinya. Kemudian Ibnu Zubair beranjak menuju sisa pasukan yang setia mendampingnya. Kemudian mereka menyerah pasukan Hajjaj dan terjadi pertempuran tidak seimbang, akhirnya mengantarkan Ibnu Zubair dan pasukannya menuju gerbang kesyahidan. Dan seperti telah diperkirakan oleh Ibnu Zubair, Hajjaj menyalib dan menyayat tubuhnya yang telah kaku. Namun semua itu tidaklah menjadi tercela, justru menambah kemuliaan dirinya di sisi Allah SWT. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa sosok Abdullah bin Zubair adalah seseorang yang tangguh dan berani dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atasi kesulitan dengan keikhlasan dan kesabaran serta senantiasa berharap hanya kepada Allah. Meyakini bahwa kasih sayang Allah bersama hamba-Nya yang beriman. Kita tidak boleh berputus asa, berputus harapan dan berkeluh kesah, agar kelak saat kita berjumpa dengan Sang Maha Cinta,
kita dapat berjalan tegak dan tanpa tertunduk malu. Wallahu a'lam bishawab.